Sadikin Bandung, ya, ini email beliau. Beliau adalah Sekretaris PW HIPI Jabar saat ini, Sekretaris DPK PPNI Hasan Sadikin, kemudian pengurus Perdalin juga, pengurus IPMI juga. Kemudian beliau adalah seorang IPCN, beliau juga seorang surveyor SCARS ya saat ini. Beliau sedang menempuh S2 di Unpad ya. Ini riwayat pendidikan beliau juga, ada riwayat pelatihan beliau tentunya sudah banyak sekali. Kak Jo, silakan Kak Jo, waktu dan tempat saya berikan ke Kak Jo untuk memandu jalannya acara ini. Ya, suara Terima saya sudah kasih. terdengar kah? Terdengar Kak Jo, terima kasih. Ya, Silakan. terima kasih Mbak Tini selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah membuka acara dari tadi dari mulai jam 7 sampai sekarang. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua di hari kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan acara webinar ini menjadi majelis ilmu untuk membawa keberkahan. Nah, untuk mengawali acara, saya akan membacakan pantun karena tadi Mbak Tini juga membacakan pantun ya. Ya, nanti bilang cakep ya. Ma Acih beli duren. Cakep. Durennya dari Kalimantan. Cakep. Bang Kodir pun nyicip sambil bersiulan. Cakep. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen dan Bapak Ibu Kepala Bidan dan Komite Keperawatan yang sudah bersedia hadiri memenuhi undangan webinar ini. Nggak nyambung ya? Oke, izinkan tadi sama Mbak Tini sudah disampaikan CV saya, nama saya Siti Jubaida, untuk memandu acara tentang pemaparan materi dan diskusi. Nah, acara webinar ini terdiri dari sesi. Jadi yang pertama yaitu tentang penguatan IPCN. Tujuannya kenapa kita harus dikuatkan ya IPCN. Nah, tadi dari Pak Ketua PW HIPI Jabar, Pak Jajang dan beserta Bu Ketuplak juga sudah menjelaskan bahwa kami IPCN itu ruhnya adalah perawat. Dalam acara webinar ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kami IPCN tentang bagaimana proses kredensial. Sehingga tujuannya atau outputnya webinar ini untuk meningkatkan profesionalisme kami sebagai seorang perawat profesional. Nah, webinar ini akan membahas bagaimana tentang kredensial perawat klinik, khususnya di area kekhususan infection control. Kemudian bagaimana pengalaman proses kredensial seorang IPCN yang akan dibagikan dan dibahas tuntas pada sesi ini. Kami akan menghadirkan narasumber expert sebagai narsum yang pertama yaitu Pak Asep Setiawan dari HPMI. Kemudian pemilik proses pada bidang ini selaku narsum yang kedua yaitu Bu Elis dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian setelah acara pemaparan kita akan berdiskusi secara panel dengan kedua narasumber. Oke, kemudian pada sesi yang kedua ada acara workshop tentang audit hand hygiene dengan menggunakan aplikasi Android. Ini terima kasih kepada PT Muara Sakti yang sudah memberikan supportnya. Ini tujuannya adalah untuk penguatan tugas IPCN guna meningkatkan pengetahuan bagaimana cara melakukan tugas dan fungsi melakukan audit kebersihan tangan. Baik, saya sapa dulu Bapak Asep Setiawan. Apakah sudah ada dalam ruang Zoom, Bapak? Hadir, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Asep, Hatur nuhun. Sebelum masuk ke acara sesi pemaparan, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Kang Iqbal atau Kang Erin bisa minta tolong CV Pak Asep. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Kurang besar, ya. Pak Asep Setiawan aslinya dari Sumedang ya Pak. Bapak dan Ibu boleh dicatat nomor HP beliau barangkali nanti perlu konsultasi dan sebagainya. Kemudian alamat emailnya. Kemudian pendidikan beliau di D3 Keperawatan. Kemudian S1 Keperawatan, S2 dan S3 Keperawatan di Universitas UI ya tahun 2015. Kemudian banyak organisasi profesi yang beliau ikuti, diantaranya itu DPK PPNI, kemudian
sebagai pengurus DPW dan terakhir adalah Ketua PW HPMI Jawa Barat sampai sekarang. Kemudian pengalaman pekerjaannya ini beliau praktisi klinik juga ya Pak di Rumah Sakit Raja Wali ya, ada pengalaman. Kemudian setelah itu menjabat sebagai dosen dan terakhir sebagai Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Bandung sampai sekarang. Baik Bapak, saya persilahkan untuk pemaparan materi selama 30 menit. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi atau kalau Bapak berkenan, kita akan diskusi panel setelah penjelasan narasumber yang kedua. Saya persilahkan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Suara saya bisa jelas terdengar? Jelas Pak. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua HIPI Jawa Barat, Pak Jajang, beserta seluruh pimpinan dan pengurus HIPI Jawa Barat, yang terhormat Bu Ganjar, Pak Panitia, juga yang saya hormati para kepala bidang keperawatan di HIPI Jawa Barat, Ketua Komisi Keperawatan, dan tentunya rekan-rekan PCN Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya kepada HPMI Jawa Barat untuk sharing, berdiskusi. Kita sama-sama punya rumah besar PPMI gitu ya. Kamarnya salah duanya adalah satunya HPMI, satunya TV gitu. Sekarang kita kumpul di ruang tamu gitu. Ya, kamu bareng bikin sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan saya diminta Pak Jajang untuk sharing terkait dengan jenjang karir perawat di area perususan. Memang awalnya agak simpang siur terkait informasi karena di player sudah bilang jenjang karir perawat PCN ya, sehingga saya mendapat langsung beberapa reaksi dari pusat mempertanyakan apakah memang sudah ada jenjang karir itu ya kita klarifikasi, kita jelaskan. Kemudian kita sepakat hari ini kita akan melihat positioning teman-teman di PCN itu di mana gitu, supaya bisa melanjutkan karirnya baik secara klinis maupun secara manajerial ke depannya. Saya mau izin share screen dulu Bu Jo. Kan Pak, Bapak mohon maaf suaranya agak sedikit ini kurang jelas Pak. Agak ya. jauh. Agak jauh tes, kayaknya tes, Pak ya. tes. Nah Oke. Ya. Mesti dipegangin berarti. Iya Pak. Baik. Sudah nampak? Masih OTW Pak. OTW. Oke, sudah jelas Pak. Sudah ada, baik. Nah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengventilasi beberapa regulasi, tetapi yang terkait langsung dengan jenjang karirnya, kita akan bicara terkait dengan PMK 40 tahun 2017, kemudian bagaimana proses pemberian kewenangan klinis bagi pelatih PCN, kita akan berpedoman pada PMK 49. Tentunya tadi juga sudah dibahas terkait dengan PMK nomor 27 tahun 2017, kemudian tentang Permen Pan RB nomor 35 2019. Jadi kita coba lihat, memang kita bukan hanya di TV, di HPMI pun banyak sekali regulasi yang kemudian kalau kita telah agak-agak singgungannya agak-agak menimbulkan pertanyaan gitu, tapi kita coba akan pelajari. Bapak sekalian, saya akan coba bawakan alur berpikirnya dengan proses pertama kebijakannya dulu, baru kemudian tentang sistem jenjang karir perawatnya. Nah, ini kita masih bicara dengan undang-undang keperawatan sebagai payungnya ya, karena memang kalau memang omnibus law-nya sah gitu, kita juga nggak tahu akan seperti arah kemana, karena undang-undang keperawatan termasuk salah satu yang dibicarakan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan kebijakan perawat dalam konteks positioning kita coba telaahnya dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 dulu, bahwa semua tenaga kesehatan itu berwenang untuk menjalankan pelayanan kesehatan.
Tenaga kesehatan ini tentu kalau kita lihat salah satunya ya tenaga keperawatan. Nah, keperawatan yang kemudian sudah kita sisir dari sisi pendidikan, misalkan dulu kita masih memiliki tenaga di bawah level diploma 3, kemudian karena undang-undang kesehatan mempersyaratkan diploma 3, maka ditempuh jalur RPL. Kita sudah selesaikan di tahun 2000 kemarin. Nah, alhamdulillah sekarang harusnya semua tenaga perawat itu sudah berlevel minimal diploma 3. Pada beberapa provinsi, mungkin di daerah-daerah yang masih jauh, memang masih ada yang berlabel SPK, tetapi pada masa-masa menjelang purna bakti. Gitu. Sehingga kalaupun sekolah, effortnya katanya susah, kemudian waktunya cuma sebentar, nah tetapi memang berdampak pada status sebagai perawatnya, bisa jadi manajemen rumah sakit mengalihkan bukan lagi di fungsional perawat. Nah, itu adalah pasal di 23 bahwa kita merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berwenang untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, di ayat 2-nya itu ditegaskan kewenangan untuk menyediakan pelayanan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Kita tentu setelah lulus di diploma 3 dengan 144 SKS-nya gitu ya. Kemudian dengan nurse dengan 100 hampir 60 SKS-an begitu, tergantung institusi pendidikan dengan muatan institusi dan muatan nasionalnya, SKS-nya, tentu kita memiliki persyaratan untuk menyegarkan kewenangan yang diatur oleh pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan 36. Nah, teman-teman sekalian, ini harus kita camkan betul bahwa dalam konteks menyelenggarakan kewenangan, kita ini sudah didukung oleh body of knowledge yang sangat kuat yang kita pelajari di pendidikan. Oleh karenanya, penyelenggaraan layanan keperawatan jangan sampai lupa pada ilmu-ilmu itu. Tidak lagi hanya bekerja sesuai dengan keseharian, gitu, kebiasaan, tapi kita betul-betul sudah punya ilmu itu. Kita harus percaya diri punya itu untuk melakukan layanan pada pasien. Kemudian, Bapak sekalian, di Undang-Undang Tenaga Kesehatan pun di tahun 2014, kemudian dikembangkan pasal 12-nya, itu salah satunya pasal 30 tentang pengembangan tenaga kesehatan diarahkan meningkatkan mutu dan karir. Nah, sekarang kita sudah bicara karir. Tentu, Bapak Ibu sekalian, layaknya sebagai seorang profesi, kita harus meniti karir dengan baik. Memiliki jenjang karir yang tertata, gitu, ya. Tidak mentok hanya di satu titik saja. Nah, oleh karenanya regulasi jenjang karir harus kita pahami betul. Jangan lagi ada konotasi itu bahwa namanya karir itu ya dari perawat pelaksana naik ke kepala ruangan, naik ke kepala seksi keperawatan, naik jadi kepala bidang keperawatan. Di apa ya, di image kita selalu yang namanya karir itu aslinya birokratik power, kekuatan birokrasi. Kalau kita berbicara karirnya hanya itu, tentu slotnya terbatas. Maka kemudian nanti di PMK 40 kita memiliki beberapa jalur pengembangan keahlian kita, karir kita yang bisa dicapai oleh semua perawat, tidak hanya sekedar birokratik power. Nah, berikutnya kalau kita menerjemahkan Undang-Undang Keperawatan 38, itu kemudian kita menemukan di pasal 53 ayat 2, pengembangan praktik keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan perawat. Jadi, teman-teman sekalian, klien kita sebagai subjek layanan itu tentu memiliki hak untuk mendapatkan layanan asuhan keperawatan dari sosok perawat
yang betul-betul terupgrade kompetensi klinisnya. Bukan hanya mengandalkan pada sisi hasil perkuliahan, misalkan kalau saya lulus akper tahun 93, tentu 5 tahun berikutnya pun dunia keperawatan sudah banyak perubahan. Apalagi kalau indikatornya adalah saat ini. Oleh karenanya, tujuan kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien jangan hanya dilihat dari sisi pasiennya saja, tapi ada kebutuhan kita untuk bertingkatkan tingkat profesionalisme kita yang ujung-ujungnya adalah tetap melayani pasien. Ya, maka kita masih ingat bagaimana paradigma keperawatan dari unsur-unsur nursing, klien, perawat, dan lingkungan, environment, itu menempatkan klien sebagai center of care-nya di tengah-tengahnya. Semua potensi diarahkan kepada kesejahteraan pasien dalam mendapat pelayanan dari perawat. Oleh karenanya, tentu perawat dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Nah, di ayat keempatnya, di pasal 53, dalam hal meningkatkan keprofesionalan perawat, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola pasienkes harus memfasilitasi perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. Jadi, rasanya kalau sekarang institusi sudah aware bahwa kebutuhan akan peningkatan jenjang pendidikan sudah sangat baik. Berikutnya, pengembangan keperawatan non formal, pelatihan, sertifikasi juga sudah banyak dilakukan oleh rumah sakit. Bahkan ada rumah sakit yang sudah menggariskan kalau biaya pelatihan itu saya tanggung oleh rumah sakit. Tapi untuk individual pengembangan non formal seminar itu tanggung jawab dari perawat sendiri. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab peningkatan kompetensi klinis perawat itu sudah menjadi bagian terpisahkan dari sisi individu sebagai profesi perawatnya, sebagai individu yang selalu berkeinginan meningkatkan profesionalismenya, dan juga ada sisi kebutuhan rumah sakit, pasienkes yang juga menyadari itu sehingga memberikan ruang yang baik, memberikan fasilitas yang baik untuk pengembangan status keperawatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan seorang perawat kesehatan yang harus memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya, maka diregulasilah oleh Permenkes 49 bahwa proses pemberian kewenangan itu harus ada langkah-langkah profesionalisme, langkah-langkah yang menjamin kewenangan itu aman diberikan, langkah-langkah untuk menjamin kewenangan itu diberikan sesuai dengan kompetensi klinisnya, maka diaturlah di Permenkes 49 tentang Komite Keperawatan. Di pasal 4 ayat 2 itu ditegaskan untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik sebagaimana yang dimaksud pasal 2. Semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan, ini masih ada tulisan asuhan kebidanan karena memang PMK 49 ini mengaturnya Komite Keperawatan, tapi kebidanan masih itu di regulasi PMK ini. Itu dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit, dilakukan atas penugasan klinis dari kepala atau direktur rumah sakit. Jadi setiap kewenangan klinis yang dilakukan oleh perawat kepada pasien, misalkan perawat level PK1 memiliki kewenangan klinik untuk mengukur tanda-tanda vital pada pasien-pasien non-kompleks, misalkan. Maka kewenangan itu jelas-jelas tertulis dalam rincian kewenangan klinik berbasis pada surat penugasan klinis dari direktur. Nah, pertanyaannya, dari mana direktur memiliki rekomendasi untuk memberikan kewenangan itu? Maka berproseslah proses pemberian rekomendasi kewenangan kliniknya di Komite Keperawatan.
komite keperawatan dengan mitra bestari. Itu teman-teman sekalian. Nah, dengan Permenkes 49 ini tentu tidak akan ada lagi seorang perawat melakukan sebuah kewenangan klinis yang tidak tercantum di dalam RKK sesuai dengan surat penugasan klinis dari Direktur Rumah Sakit. Ini yang menyebabkan kemudian perawat itu walaupun merasa sudah kompeten, sudah lulus dari pendidikan keperawatan akreditasi A, sudah lulus dengan uji kompetensinya, semua mata ajaran dia selesaikan dengan baik, maka dia merasa kompeten dalam tatanan klinisnya, maka tidak semua kompetensi tersebut diberikan kewenangan klinisnya di rumah sakit, haruslah melalui sebuah proses mekanisme asesmen kompetensi klinik level PK di bidang keperawatan yang kemudian kewenangannya diberikan melalui mekanisme kredensial di komite keperawatan. Nantilah kemudian di komite keperawatan, di subkomite kredensial harus menyusun buku putihnya. Ya, buku putih setiap kewenangan perawat setiap level 1, 2, 3, 4, 5, termasuk untuk mana perawat vokasi, mana untuk perawat profesi. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks seperti alur barusan, maka uji kompetensi saja tidak cukup untuk mendapatkan kewenangan klinis. Tidak cukup memenuhi regulasi pelayanan kesehatan saat ini. Maka diperlukanlah sebuah mekanisme kredensial di komite keperawatan. Barulah dia bisa melakukan asuhan kepada pasien. Jadi kalau bisa ada surveyor datang melihat ada perawat baru keluar dari ruang pasien, kemudian pasiennya ditanya, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bapak A, saya sedang melakukan kontrol pada layanan. Boleh saya tahu buat Ibu namanya siapa, bla bla, basa-basi, kemudian ditanya Ibu barusan habis datang perawat ya. Iya Pak, habis diapain? Saya sudah perlu diganti balutan. Maka ketika dicek si perawatnya yang melakukan ganti balutan ke pasien tersebut, diperiksa di RKK-nya, maka sudah jelas tertulis tuh perawat A level PK berapa berkewenangan salah satunya melakukan perawatan luka pada pasien dengan berarti dia cocok sesuai. Tetapi kalau kemudian ada perawatnya, kalau dicek di RKK-nya tidak ada kewenangan klinis memberikan melakukan perawatan luka, maka ada suatu proses yang salah bahwa pasien dilayani oleh orang yang tidak berkewenangan klinis. Nah, teman-teman di bidang keperawatan, teman-teman di komite keperawatan itu harus betul-betul dijamin hal tersebut. Termasuk teman-teman di PCN. Kalau ada yang melakukan pengkajian resiko infeksi terhadap pasien, yakinkan di surat penugasan klinis dari direkturnya itu muncul rencana kewenangan klinisnya. Ini terlempar slide-nya Bu Jo. Slide-nya tadi terlempar Pak. Ya. Sudah muncul sekarang lagi. Udah muncul lagi. Nah, tinggal di itu Pak di slide show. Ya. Kenapa bisa terlempar? Oke. Sinyalnya mungkin Pak. Sudah nampak? Ya, sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, terbitnya surat penelitian dari direkturnya tentang rincian kewenangan klinis pasien keperawatan yang dilakukan. Nah, biar teman-teman memahami secara makro dan mikro kenapa itu bisa dilakukan dan tahapannya, kita bisa melihat seperti teman-teman sekalian. Secara makro, sesungguhnya sertifikasi itu sudah Bapak Ibu sekalian peroleh ketika Bapak Ibu sekalian lulus dari uji kompetensi perawat yang sekarang yang kalau dulu kan nggak ada, bukan diputuskan UPON. Nah, setelah lulus dari UPON, kemudian diterbitkanlah SPR, diregistrasi konsul KTK. Kemudian dikasihlah lisensi. Berdasarkan itulah kemudian Bapak sekalian bisa bekerja di sebuah rumah sakit, di layanan primer dan berbekal SPR tadi. Nah, tetapi ketika masuk pada layanan rumah sakit, SPR tadi baru sebagai pintu masuk untuk bekerja. Di situ kewenangan klinisnya belum ada. Oke. Maka bidang keperawatan melakukan sertifikasi dan melakukan asesmen kompetensi.
Dilakukan asesmen kompetensi buat kalian untuk ditetapkan level PK berapa perawat lama. Kalau perawat baru untuk memasuki level PK 1. Itu siapa yang melakukannya adalah asesor klinik. Asesor klinik rasanya di Jawa Barat saya tidak perlu khawatir, semua rumah sakit sudah banyak memiliki asesor klinik keperawatan. Nah, setelah dinyatakan lulus oleh asesor klinik, maka akan terbit level perawat PK. Ya. Kemudian berbekal sertifikat level tadi, maka dilakukanlah registrasi proses rekomendasi kewenangan klinik di komite keperawatan untuk di-review oleh mitra besar. Disitulah kemudian ditetapkan si A yang sudah dikatakan kompeten level PK 1 akan diberikan kewenangan klinik apa, yang mandirinya apa, yang di bawah supervisinya apa, mungkin ada yang delegatif, ada yang kolaboratifnya. Nah, barulah kemudian berbasis hasil rekomendasi dibawalah ke direktur, di direktur kemudian diterbitkanlah surat penugasan kewenangan klinik perawat yang bersangkutan. Setelah itu maka dia sah untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien berbasis pada kewenangan klinik yang tercantum dalam rincian kewenangan klinik berdasarkan surat penugasan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, jadi itulah tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita sekarang melihat kebijakan yang mendasar nanti akan muncul di PMK 40-nya, di Undang-Undang Keperawatan, kita sudah diberi penegasan bahwa perawat di Indonesia itu ada perawat vokasi dan perawat profesi. Ini tahun-tahun terakhir kemarin banyak yang WA saya, Pak, benarkah perawat D3 sudah tidak boleh praktek lagi, bla 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 bla. Itu teman-teman sekalian, Undang-Undang Keperawatan masih menjamin vokasi dan profesi ini. Di vokasi tetap ada dengan nanti akan pembagian kewenangan yang akan lebih perjelas. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, dalam pengembangan profesi keperawatan di Indonesia, kemudian kita tentu bisa kualifikasi perawat. Kita akan terjemahkan di PMK 40. Kemudian kalau ini profesional perawat hanya mengingatkan teman-teman bahwa semakin nanti teman-teman naik level PK, itu semakin kompleks kewenangan kliniknya, tentu dituntut untuk mendayagunakan seluruh kemampuan intelektual kita, tubuh pengetahuan yang sudah dipelajari. Naiknya level PK sesungguhnya membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar karena semakin kompleksnya kasus yang akan ditangani. Oleh karenanya saya sangat menggarisbawahi jenjang karir ini di samping membawa harusnya tingkat kesejahteraan yang berbeda dari level sebelumnya, tetapi ada tanggung jawab yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi dalam pengelolaan pasien. Oke. Nah, teman-teman sekalian, dalam sistem jenjang karirnya di PMK 40 itu sudah ada 4 jalur, yaitu perawat klinik, perawat manajer, perawat pendidik, dan perawat peneliti. Tetapi walaupun sudah di PMK ada 4 jalur, yang sudah betul-betul operasional yang bisa kita jalani itu adalah baru perawat klinis saja. Perawat manajer HPNI sekarang sedang masih melakukan pengembangan instrumen untuk asesmen level PM1 kepala ruangan dan naik ke PM2 seksi-seksi keperawatan. Nah, kalau melihat koridor yang ada di PMK 40 ini, tentu kalau kita bicara di mana perawat di PSN itu berada, itu akan sangat sulit ketika kita membuat jalur baru, membuat kamar baru. Nah, beberapa waktu lalu itu banyak pembahasan perawat di PSN itu masuknya di mana? Mau di perawat manager atau di perawat klinik? Sempat hangat itu akan di perawat manajer. Kami di HPMI mencoba menelaah teman-teman, kalau teman-teman di perawat manajer level kepala ruangan, terus nanti naiknya ke arah mana pengembangan karirnya.
akan sangat sayang kalau teman-teman sekalian ke depannya belum punya peta-peta jabatan di atasnya, di bawahnya kita ingin di situ. Jadi misalkan kalau perawat manajer itu kalau kita di HPN misalkan dari kepala ruangan naik ke kepala seksi, gitu, naik ke kepala bidang, naik ke direktur keperawatan itu ada. Nah, sekarang terkaitnya IPCN itu kalau memang menggunakan jalur perawat manajer, ke atasnya mau posisinya di mana lagi? Bukan di mana, tetapi ini adalah perlu telaah dari teman-teman di sini. Nah, tetapi kami coba melihat seandainya perawat IPSN itu menggunakan perawat klinik dengan penugasan kewenangan khusus terkait dengan pengendali infeksinya, maka semua perawat IPSN berhak untuk naik level PK5 sampai konsultan perawatan. Nah, ini jauh lebih memungkinkan teman-teman. Bahkan beberapa rumah sakit saya sudah melihat ada beberapa informasi bahwa perawat klinik dengan level 4 itu bisa jadi mendapatkan kesejahteraan finansial take home pay yang lebih besar dibanding sekedar perawat level manager, bukan hanya level 1. Bisa jadi level PM2 pun terlewati oleh dia, karena dia punya level PKF-nya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi walaupun memang beberapa rumah sakit belum linknya belum bagus antara level jenjang kaya dengan penghasilan, gitu. Tetapi kedepannya harusnya seperti itu. Karena di PMK 40 itu eksplisit tertulis bahwa peningkatan jenjang karir ini selayaknya memberikan penghargaan yang lebih berdasarkan jenjang karir. Seperti itu. Begitu teman-teman. Tapi sayangnya kita itu suka ributnya, oh jenjang PK saya sudah tinggi-tinggi, tetapi ketika diukur ke dampak output di pasien itu belum kena gitu. Nah, yang harus dibuktikan oleh perawatnya sekarang adalah ketika jenjang karir klinik naik, kewenangan naik, kompleksitas kasus naik, maka ada indikator-indikator mutu layanan keperawatan yang jauh lebih tercapai dengan dirawat oleh level perawat klinik di atas. Itu. Tapi kalau memang sama-sama aja, ternyata dirawat di level PK2 sama, PK1 sama, itu yang menyebabkan daya ungkit untuk mengharap penghargaan rumah sakit itu akan agak sulit. Jadi yakinkan teman-teman di bidang perawatan, di komite keperawatan auditnya itu, baru kemudian kita akan berharap rumah sakit memberikan perhatian pada tingkat kesejahteraan. Nah, teman-teman sekalian, kalau lihat kita posisikan perawat IPSN menggunakan level PK1, PK2, PK3, PK4, dan PK5, sesungguhnya di mana itu akan berada? Teman-teman sekalian, kalau teman-teman menggunakan level perawat manajer, PM, maka PM1 setara dengan kepala ruangan, itu inputnya harus dari level PK2, perawat klinik 2. Tetapi kalau kita baca teman-teman sekalian, ini definisi level PK-nya, coba kita lihat, PK3, kemampuan melakukan asuhan keperawatan komprehensif pada area spesifik dan melakukan manajemen unit keperawatan, itu sesungguhnya dengan area kata-kata spesifik area, itu bisa diambil salah satunya oleh IPSN. Jadi IPSN sudah bisa start langsung di PK3. Tapi kalau teman-teman menggunakan PM1 yang inputnya adalah PK2, itu berarti di bawah PK3. Kan sayang teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya, ketika kemudian Pak Jajang memberikan bagaimana leveling PK untuk area khusus, kalau kita baca definisi PK3 di PMK 40 adalah kemampuan untuk melakukan asuhan keperawatan komprehensif pada area yang spesifik, itu bisa kita pintu masuk untuk IPSN. Ini selevel dengan area intensif, IGD, OK, dialisis, dan seterusnya. Nah,
Sehingga saya highlight nih PK3 ini. Jenjang perawat klinik dengan kemampuan melakukan asuhan komprehensif pada area spesifik dan mengelola unit keperawatan serta mengembangkan layanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan melaksanakan pembelajaran klinis. Ini bisa dipakai oleh teman-teman di IPCN. Selanjutnya tentu akan merambat ke PK4, ke PK5. Nah, teman-teman sekalian, coba kita lihat sekarang persyaratan PK3 itu sebagai pintu masuk kalau teman-teman menggunakan perawat klinik. PK3 itu adalah lulusan diploma 3 keperawatan dengan pengalaman kerja lebih besar atau sama dengan 10 tahun. Atau lulusan nurse dengan pengalaman kerja lebih dari 7 tahun. Berarti teman-teman yang akan jadi IPCN dengan menggunakan pintu masuk perawat klinik 3, maka yang berhak masuk ke situ adalah lulusan D3 lebih dari 10 tahun kerja dan nurse lebih dari 7 tahun. Nah, lalu apa makna di bawahnya? Ada D3 9 tahun, 12 tahun, 6 tahun, 19 tahun. Kalau teman-teman di PK3-nya sudah masuk lama masa 6 tahun, maka sudah bisa berhak untuk melakukan asesmen kompetensi klinik naik ke level PK4. Nggak lulus di tahun ke-6, masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya sampai 9 tahun. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, berikutnya di level perawat klinik PMK 40 ini kalau hanya menggunakan jenjang pendidikan formal saja, lulusan diploma 3 tidak mampu masuk ke level PK4. Kalau betul-betul hanya menggunakan pendidikan formal. Tetapi apabila teman-teman pendidikan diploma 3 mengembangkan pendidikan keahlian, sertifikasi yang konsisten pada keilmuannya, sertifikasi yang konsisten dengan area kliniknya, maka perawat diploma 3 bisa masuk sampai ke level PK4. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, artinya kalau melihat leveling PK3 ini, pintu masuknya bisa diploma 3 dan diploma 4 dengan syarat tadi, diploma 3-nya lebih dari 10 tahun masa kerja, nurse-nya lebih dari 7 tahun masa kerja. Tetapi teman-teman juga kalau saya tadi kemarin malam sampai tadi pagi saya coba pelajari Permenpan 35 ya. Saya coba telaah perawat terampil itu ternyata tidak ada nanti tolong dikoreksi, tidak ada uraian kerja yang terkait dengan IPCN. Justru saya temukannya di perawat ahli. Nah, kalau memang teman-teman menggunakan Permenpan ini, berarti di PMK 40 yang menyatakan D3 bisa menggunakan jalur diploma 3, PK3-nya. Tapi untuk IPCN, karena ada koridor Permenpan, apakah teman-teman akan memutuskan D3 tetap bisa jadi IPCN, atau hanya nurse yang di IPCN, sesuai dengan Permenpan 35. Itu silahkan, saya tidak akan berkomentar banyak itu, karena itulah hak teman-teman di IPCN. Kemudian saya coba baca juga PMK 27 tahun 2017. Di situ eksplisit juga dituliskan bahwa kriteria IPCN adalah perawat dengan pendidikan minimal D3 keperawatan. Jadi teman-teman IPCN dihadapkan pada dua regulasi nih. Satu katanya adanya di perawat ahli. Perawat ahli itu ya. Tapi di PMK 27 katanya boleh di diploma 3. Kalau jenjang kali ya, yang 40 sih nggak usah dipikirin sama teman-teman. Kalau teman-teman memutuskan yang diploma 3, ya berarti diploma 3 tetap bisa masuk di IPCN. Kemudian dengan sertifikasi keahlian spesifik, dia bisa naik ke level PK4. Kalau teman-teman di IPCN yang memutuskan hanya nurse, ya berarti yang boleh PK3 yang IPCN adalah yang nurse lebih dari 7 tahun. Nanti naik ke PK4 dan seterusnya. Silakan, itu menjadi sebuah pemikiran bersama di IPCN sekalian. Nah, ini adalah skema jenjang bagaimana alur-alur berpikirnya. Kalau perawat baru tentu tidak akan diizinkan jadi IPCN sama teman-teman dia, karena ini 0 tahun gitu.
pasti menggunakannya perawat lama ini, skema jenjang karir perawat klinik lama, yaitu bidang keperawatan memetakan dulu dengan rumus-rumus formulasi tertentu sampai menyatakan bahwa asepsial itu level PK3. Nah, kemudian bidang perawatan melakukan asesmen kompetensi oleh asesornya. Benar nggak asepsial untuk kompeten level PK3? Ternyata di asesmen lulus, maka dia asepsial mendapat sertifikasi level PK3. Kemudian diajukanlah ke komite untuk dilakukan kredensial di komite keperawatan di sini. Kemudian diberikanlah kewenangan oleh direktur, maka kemudian saya dikembalikan ke area klinik level PK3, saya bekerja di situ sesuai dengan kewenangan klinisnya, dan pada masa kerja yang saya sudah bisa masuk lagi ke level PK berikutnya, saya akan mengajukan lagi asesmen kompetensi ke bidang keperawatan, di asesmen untuk level PK4, dinyatakan lulus atau tidak, kalau lulus keluar sertifikat level PK4, kemudian dilakukan kredensial lagi untuk kewenangan PK4, kerja lagi dengan kewenangan PK4, terus begitu, terus berputar sampai pada level PK5. Oke. Ini puskesmas tidak perlu kita bahas. Nah, tentu teman-teman sekalian dalam konteks asesmen kompetensi juga kita ingin mencari gap-gap kompetensi ini. Seseorang yang asesmen dites dengan level PK4 ternyata tidak kompeten. Pertanyaannya, area mana yang tidak kompetennya, yang bolong-bolongnya, maka saya akan bisa melakukan persiapan agar saya bisa lulus dengan cara self-study untuk menguranginya. Atau misalnya jadi, ternyata saya butuh pelatihan, saya akan ikut pelatihan atau e-learning. Ketika saya merasa sudah kompeten, maka saya akan ajukan lagi asesmen kompetensi ke bidang perawatan dilakukan. Asesmen ulang. Gitu. Nah, itu adalah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan jenjang karir perawat klinik di PMK 40 yang bisa menjadi sebuah acuan, salah satu acuan oleh teman-teman di TV untuk meniti karir kliniknya ke arah yang mana. Demikian Bu Jo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep yang sudah memaparkan dengan begitu gamblang bagaimana jenjang karir kita IPCN di sistem yang sudah ada, yaitu sesuai dengan aturan di PMK nomor 40. Baik, bila berkenan Bapak, bolehkah nanti kita diskusinya setelah pematerian kedua, Pak? Silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Asep. Masih di mute deh. Oke. Dari awal tadi saya belum ya? Oke. Ya, dari awal. Saya lanjutkan ya dari awal. Baik, Pak Asep, terima kasih sudah memaparkan dengan begitu gamblang bagaimana tadi proses dari jenjang karir yang kredensial itu merupakan bagian dari suatu yang berbeda dengan jenjang karir, cuman artinya beririsan. Bagaimana intinya adalah bagaimana seorang IPCN itu meningkatkan kualitas profesionalisme sebagai seorang perawat dengan melalui proses kredensial ini. Baik, akan kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang pengalaman